Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Animeku. Untuk video kali ini adalah video pertama kita bahas tentang jaringan komputer. Kita belajar apa itu IP address, subnet masknya, subnetting itu seperti apa, nanti routing itu seperti apa. Maka dari itu jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video dari kami. Terima kasih. Oke, pertama, apa itu IP address? Nah, di sini IP adalah kepanjangan dari Internet Protocol. Nah, sedangkan address itu artinya alamat. Maksudnya berarti kalau digabung adalah label numerik yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat sebagai alamat protokol jaringan. Jadi masing-masing perangkat itu memiliki sebuah alamat jaringan khususnya yang dipergunakan sebagai inisialisasi perangkat tersebut. Jadi apabila perangkat A ingin menuju ke perangkat B, dari mana dia tahu mau ke sana? Ya, tahunya dari IP address ini. Jadi kita analogikan seperti alamat rumah. Alamat rumah pastinya kan ada alamat, jalan, dan nomor rumah. Jadi kalau kalian mau ke rumah siapa, pasti yang ditanyakan adalah itu. Alamat rumah dan nomor rumah kita ibaratkan sebagai IP address. Oke, berikutnya versi IP address. Untuk versi IP address di sini ada dua, yaitu versi IP 4 dan versi IP 6. Untuk versi IP 4 yaitu adalah IP yang rentangnya hanya 32 bit. Jadi IP-nya itu hanya 4 digit dan masing-masing angkanya itu dipisahkan oleh titik. Jadi ada 4 angka. Itu versi IP 4. Nah, sedangkan IP 6 adalah IP yang memiliki rentang 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Nah, ini bedanya dari IP versi 4. IP versi 6 ini diciptakan untuk mengcover apabila IP versi 4 sudah habis. Seperti itu. Oke, selanjutnya jenis-jenis IP address. Ini menurut penyedia layanan internet ya. IP address itu ada dua jenis, yaitu dinamis dan statis. Untuk IP address dinamis ini biasanya dimiliki oleh umum, termasuk kalian semua. Jadi IP ini diberikan oleh si penyedia layanan internet secara cuma-cuma, tetapi tidak bersifat abadi. Maksudnya untuk saat ini kalian connect lewat handphone, pakai provider apapun, itu pasti memiliki IP. Namun ganti hari atau ganti waktu, siangnya nanti atau besoknya lagi, pasti IP-nya berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan IP dinamis. Perubahan IP ini yang dikatakan dinamis. Nah, untuk IP yang statis ini maksudnya IP yang telah di booking atau IP yang sudah dipatenkan haknya. Contoh misalkan seperti IP web hosting,
Web hosting itu kan sudah memiliki IP, seperti IP-nya Google. Google yang kita ketahui IP-nya adalah 8.8.8. Jadi IP tersebut itu sudah dimiliki oleh Google saja, yang lain tidak berhak untuk memilikinya. Oke, selanjutnya kelas-kelas IP address. Di sini ada 5, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Oke, yang pertama adalah kelas A. Di sini rentang IP-nya mulai dari IP 0 sampai dengan IP 127. Jadi maksudnya network yang dipakai di sini mulai dari 0 sampai 127. Sedangkan jumlah maksimal jaringannya adalah 128. Itu dihitung dari mulai dari network 0 sampai dengan 127. Jadi kalau kita jumlahkan dari IP 0 itu jumlahnya 120. Berikutnya yaitu kelas B, rentangnya mulai dari network 128 sampai dengan 191. Nah, di sini jumlah dari maksimal jaringannya itu sudah banyak, yaitu sekitar 16.384. Itu ada cara kita menghitung jumlah jaringannya, tapi nanti aja di next video. Oke. Next, selanjutnya adalah kelas C. Nah, rentang dari IP address atau network di sini mulai 192 sampai 223. Nah, IP di sinilah yang biasa kita pergunakan sebagai IP lokal. Nah, dengan jumlah maksimal jaringannya ada sekitar 2 jutaan. Oke, selanjutnya adalah kelas D. Nah, IP kelas ini rentangnya mulai IP atau network 224 sampai dengan 239. Nah, IP ini itu biasa digunakan sebagai IP multicast atau sebagai metode pengiriman datagram protokol internet ke banyak penerima. Nah, maksudnya ini adalah bentuk multicast khusus IP yang digunakan untuk streaming media biasanya. Kalau tidak salah sih, itu biasa digunakan seperti CCTV dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah kelas E. IP di sini rentangnya mulai 240 sampai dengan 255. Nah, IP di sini karena jarang digunakan ya. Jadi IP ini bersifat eksperimental atau ya digunakan percobaan atau dicadangkan saja untuk apabila sewaktu-waktu itu digunakan. Nah, tidak menutup kemungkinan IP ini digunakan hanya untuk perangkat-perangkat tertentu saja yang disinyalir IP-nya itu tidak akan mencapai 200-an, seperti itu. Oke, dan selanjutnya bagian paling akhir ini adalah bagian-bagian dari IP address, yaitu ada 2, satu network ID dan host ID. Untuk network ID ini adalah bagian dari IP address yang menunjukkan di jaringan mana komputer itu berada. Jadi jaringannya ya, di situ yang kita tekankan adalah IP sebagai dasar jaringannya. Nah, sedangkan host ID adalah bagian yang menunjukkan workstation, server, router, dan semua host yang ada pada IP jaringan tersebut. Nah, ini bedanya. Kalau network itu sebagai pedoman jaringan, kalau host itu mengikuti jaringannya. Gitu. Intinya turunan dari jaringan tersebut, seperti itu. Kalau kita gambarkan
kalau kita gambarkan masing-masing kelas IP address adalah seperti ini. Nah, pada gambar ini dijelaskan masing-masing kelas itu ada yang warna putih dan ada warna yang abu-abu. Nah, warna abu-abu itu kita namakan network. Nah, masing-masing kelas itu berbeda. Kelas A itu networknya hanya satu digit. Nah, sedangkan kelas B itu 2 digit dan kelas C 3 digit. Nah, masing-masing network ini mempengaruhi jumlah jaringannya. Semakin banyak network, semakin banyak pula jumlah maksimal jaringannya. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran mengenai IP address ini. Next video kita bahas subnet hingga nanti routing. Tetap di channel Anime Kuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.